Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai UAS atau ujian akhir semester perencanaan pengajaran bidang studi akuntansi, di mana di sini saya akan membahas mengenai materi pengembangan silabus. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah, Ibu Fajriani Aziz, SPD, MSI. Selanjutnya yaitu mengenai profil. Perkenalkan, saya Kirana Az-Zahra dengan NIM 21090250014, jurusan Pendidikan Akuntansi kelas B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Selanjutnya yaitu materi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas 5 materi. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dan manfaat silabus. Yang kedua yaitu ada prinsip pengembangan silabus. Yang ketiga ada pengembangan silabus. Yang keempat ada komponen silabus. Dan yang kelima yaitu ada format silabus. Langsung saja kita ke materi pertama yaitu pengertian dan manfaat silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran mata pelajaran dan atau kelompok mata pelajaran atau mata pelajaran tertentu yang meliputi SK atau standar kompetensi, KI atau kompetensi inti, KD atau kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator perolehan kompetensi atau IPK, penilaian, komitmen waktu, dan sumber belajar. Nah, eh, dalam pengertian itu kita ketahui bahwa mata kuliah ini bermanfaat sebagai panduan untuk pengembangan pembelajaran selanjutnya, apalagi di dunia pendidikan khususnya kita sebagai pendidik. Seperti membuat RPP, mengelola kegiatan pembelajaran, dan mengembangkan sistem penilaian. Silabus ini juga merupakan sumber utama dari pembuatan rencana perencanaan pengelolaan kegiatan pembelajaran. Misalnya pada saat merencanakan pembelajaran klasikal, kelompok kecil, atau pembelajaran individual. Demikian juga dengan silabus sangat bermanfaat dalam pengembangan sistem penilaian. Dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis kompetensi, sistem evaluasi selalu dikaitkan dengan standar kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan hal-hal yang berada dalam silabus ini. Nah, selanjutnya itu beberapa keunggulan atau manfaat dari silabus. Yang pertama yaitu kerangka kegiatan pembelajaran dan pengembangan sistem penilaian. Kedua, sumber utama dalam menyusun RPP atau rancangan pelaksanaan pembelajaran terkait dengan standar kualifikasi dan kompetensi inti. Yang ketiga, yaitu sebagai pedoman untuk merencanakan pengelolaan kegiatan pembelajaran selanjutnya, yaitu membuat RPP dan pengelolaan kegiatan pembelajaran lainnya meliputi penyediaan sumber belajar dan pengembangan sistem penilaian. Yang terakhir ada sebagai ukuran penelitian terhadap keberhasilan program pembelajaran, dokumentasi tertulis yang menjadi tanggung jawab program pembelajaran. Nah, materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pengembangan silabus. Dalam pengembangan silabus atau dalam pedoman pengembangan silabus, dideskripsikan prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengembangan silabus, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ilmiah, kedua relevan, yang ketiga sistematika, yang keempat konsisten, yang kelima memadai, yang keenam aktual dan kontekstual, yang ketujuh fleksibel, dan yang kedelapan yaitu menyeluruh.
Yang pertama yaitu ilmiah. Maksudnya di sini yaitu keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus besar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Di samping itu, strategi pembelajaran yang dirancang dalam silabus, kita perlu memerhatikan prinsip-prinsip pembelajaran dan teori belajar. Yang kedua yaitu relevan. Maksud dari relevan dari pengembangan silabus yaitu eh, Cukup cukupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus itu harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga yaitu sistematika. Nah, komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi, seperti standar kompetensi, kompetensi inti, dan kompetensi dasar merupakan acuan utama dalam pengembangan silabus dari kedua komponen ini. Ditentukan indikator pencapaian yang dipilih dari berbagai materi pembelajaran yang diperlukan, kemudian strategi pembelajaran yang sesuai kebutuhan waktu dan media, serta teknik dan instrumen penilaian yang tepat untuk mengetahui pencapaian kompetensi tersebut. Yang keempat yaitu konsisten. Maksudnya di sini yaitu adanya hubungan yang saling konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, serta teknik dan instrumen penilaian. Nah, selanjutnya yaitu memadai. Maksudnya di sini yaitu cakupan indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang dalam tercapainya kompetensi dasar. Yang keenam yaitu aktual dan kontekstual. Maksud dari aktual dan kontekstual yaitu cukupan indikator, materi pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang akan terjadi di kemudian hari. Kemudian yaitu maksudnya fleksibel. Fleksibel maksudnya itu keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasikan keragaman peserta didik, guru, serta dinamika perubahan yang terjadi di satuan pendidikan dan kebutuhan masyarakat. Fleksibilitas ini menunjukkan atau memungkinkan pengembangan dan penyesuaian silabus dengan kondisi atau kebutuhan masyarakat. Yang kedelapan yaitu menyeluruh. Maksud dari menyeluruh ini yaitu komponen silabus mencakup keseluruhan ranah untuk mencakup keseluruhan ranah kompetensi baik itu ranah kognitif, afektif maupun psikomotor. Prinsip ini hendaknya dipertimbangkan baik dalam pengembangan materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, maupun penilaian dalam pembelajaran. Materi selanjutnya yaitu mengenai pengembangan silabus. Nah, mengenai pengembangan silabus, dalam Juknis, pengembangan silabus dideskripsikan langkah-langkah pengembangan silabus sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua yaitu merumuskan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Yang ketiga yaitu mengidentifikasikan materi pembelajaran dengan memperhatikan yaitu aspek kognitif yang terdiri atas fakta, konsep, prinsip, prosedur, dan aspek psikomotor. Aspek psikomotor dan afektif ini serta urutan materi pembelajaran itu harus diperhatikan dalam mengidentifikasi materi pembelajaran di mana terdapat pendekatan prosedural dan pendekatan hierarkis yang mengacu pada indeks pencapaian kompetensi atau IPK. Yang keempat ada menentukan kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran yang mengacu kepada indeks pencapaian kompetensi dengan memperhatikan hal-hal yang harus dipertimbangkan, yaitu yang pertama kesesuaian tingkat kompetensi pada IPK, urutan kegiatan pembelajaran sesuai urutan IPK, serta penentuan kegiatan tatap muka, penguasaan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak
tidak terstruktur sesuai dengan SK dan KD atau standar kompetensi dan kompetensi dasar. Selanjutnya yaitu menentukan jenis penilaian. Dalam menentukan jenis penilaian ini ada dua, yaitu dalam bentuk tes dan non-tes. Teknik penilaian tadi atas tertulis, lisan dan ataupun praktik. Kemudian ada juga bentuk penilaian berupa uraian dan objektif atau pilihan ganda atau isian. Kemudian yaitu eh, menentukan alokasi waktu dengan mempertimbangkan berbagai hal. Yang pertama yaitu dalam menentukan alokasi waktu, kita harus didasarkan pada jumlah minggu yang efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan kepentingan kompetensi dasar. Yang kedua yaitu alokasi waktu, itu dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu yang relata berdasarkan seluruh indikator pencapaian kompetensi untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik. Uh, yang terakhir ada yaitu menentukan sumber belajar. Dalam menentukan sumber belajar itu kita harus mempertimbangkan berbagai hal. Yang pertama yaitu menentukan jenis sumber-sumber belajar seperti buku, laporan hasil, penelitian, jurnal, majalah ilmiah, kajian pakar bidang studi, karya profesional, buku kurikulum, terbitan berkala, situs-situs internet, multimedia, lingkungan, dan narasumber. Itu merupakan jenis-jenis sumber belajar. Kemudian, sumber belajar itu didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Materi selanjutnya yaitu mengenai komponen silabus. Nah, dalam komponen silabus ini ada standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Nah, dalam standar kompetensi itu banyak poin-poin penting yang harus kita ingat. Yang pertama itu merupakan seperangkat kompetensi yang dibakukan dan harus dicapai siswa sebagai hasil belajarnya dalam setiap santunan pendidikan. Yang kedua yaitu digunakan untuk memadu penjabaran kompetensi dasar menjadi pengalaman belajar. Yang ketiga itu untuk sequence standar kompetensi menggunakan pendekatan prosedural dan hierarkis. Yang keempat yaitu pendekatan prosedural yang digunakan apabila standar kompetensi yang diajarkan berupa rangkaian langkah-langkah secara urut dalam mengerjakan suatu tugas pembelajaran. Yang kelima yaitu pendekatan hierarkis menunjukkan hubungan yang bersifat uh, bersifat subordinat atau berjenjang antara beberapa standar kompetensi yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu ada kompetensi dasar, di mana dalam kompetensi dasar itu terdapat rincian dari standar kompetensi yang berisi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang secara minimal harus dikuasai oleh siswa. Urutannya juga sequence yang menggunakan pendekatan prosedural, hierarkis, mudah, sukar, konkret abstrak, spiral, tematik atau terpadu, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini harus dipelajari siswa untuk mencapai kompetensi dasar. Nah, jika sudah ditetapkan secara nasional, maka tugas pengembangan silabus menjabarkannya menjadi uraian materi pembelajaran, kemudian mencari jenis materi, fakta, konsep maupun prinsip dan prosedurnya. Kemudian dirumuskan dalam bentuk kata-kata, kata-kata benda atau kata kerja yang dibendakan. Kemudian buku tes itu merupakan salah satu bahan rujukan untuk penetapan materi pokok. Kemudian ada kegiatan pembelajaran.
Nah, dalam kegiatan pembelajaran ini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi. Pengalaman belajar dimaksud dapat terwujud melalui pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik. Pengalaman belajar memuat kecakapan hidup yang perlu dikuasai oleh peserta didik. Kemudian ada indikator, di mana indikator itu merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator ini nantinya dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, satuan pendidikan, dan potensi daerah. Indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Kemudian yang keenam ada penilaian, di mana alat penilaian ini tadi sudah dijelaskan yaitu berupa tes dan non-tes. Nah, pada pembelajaran penilaian ini dilakukan untuk mengkaji ketercapaian kompetensi dasar dan indikator pada setiap mata pelajaran. Kemudian yaitu ada alokasi waktu. Nah, penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan kepentingan kompetensi eh, kompeten, kompen- kompetensi dasar. Alokasi waktu yang dicantumkan ini dalam silabus merupakan perkiraan waktu yang rata untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik itu beragam. Kemudian sumber belajar, di mana tadi sudah juga dijelaskan bahwa rujukan, objek dan atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran, di mana berupa media cetak dan elektronik, narasumber, lingkungan, alam, sosial, dan budaya. Penentuan sumber belajar itu didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi pokok atau pembelajaran di mana kegiatan pembelajaran ini akan mendapatkan indikator pencapaian kompetensi. Nah, selanjutnya itu mengenai format silabus. Nah, dalam penerapan kurikulum 2006 dan kurikulum 2013, format silabus tidak dibakukan. Maksudnya format silabus tidak harus sama untuk setiap satuan pendidikan. Satuan pendidikan bebas untuk menentukan format silabus mana yang digunakan. Nah, berikut ini adalah salah satu contohnya, di mana di sini terdapat mata pelajaran. Kita tulis mata pelajaran apa yang kita gunakan. Kemudian ada kelas, semester, tahun pelajaran, dan kompetensi inti. Nah, di sini nanti kita akan rumuskan kompetensi inti yang akan dibahas. Di sini akan dituliskan kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran, uraian materi pembelajaran, pengalaman belajar, alokasi waktu, penilaian, dan sumber bahan. Seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya, mengenai kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran, uraian pembelajaran, pengalaman belajar, alokasi waktu, penilaian, dan sumber bahan. Nah, selanjutnya yaitu mengenai kesimpulan. Nah, silabus adalah rencana pembelajaran yang meliputi mata pelajaran dan atau kelompok mata pelajaran tertentu yang meliputi standar kompetensi atau kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator perolehan kompetensi, penilaian komitmen, dan sumber belajar. Dalam pendidikan tinggi, silabus dikenal dengan beberapa istilah garis besar, yaitu garis besar program pembelajaran atau GBPP, rencana pembelajaran berbasis kompetensi atau RPBK, rencana kegiatan pembelajaran semester atau RKPS, maaf, kemudian rencana pelaksanaan perkuliahan atau RPP, rencana pembelajaran semester atau RPS, dan tidak lebih. Pengembangan silabus itu didapat dilakukan secara mandiri oleh guru pada tingkat satuan pendidikan. Pengembangan silabus juga dapat dilakukan oleh kelompok kerja guru atau KKG atau kelompok musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP. Hal ini penting diperhatikan setiap guru
agar silabus yang dikembangkan oleh KKG atau MGMP itu, perlu melakukan penyesuaian silabus dengan kondisi sekolah. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan saya mengenai pengembangan silabus. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.